Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Iya, sehat semua ya. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dilancarkan dan dimudahkan. Berdoa mulai. Ya, selesai. Hari ini pelajaran apa? Matematika, Ya, Pak. matematika ya. Minggu kemarin masih ingat kita mempelajari apa? Notasi, domain, rank, dan Betul. grafik. Kemudian operasi aljabar pada fungsi. Iya. Coba sebutkan macam-macam fungsi apa aja. Fungsi linier, fungsi kuadrat, betul. fungsi konstan, fungsi pecahan, dan lain-lain. Ya, benar sekali Mas. Minggu kemarin kita menganalogikan ya fungsi itu sebagai cara kerja mesin. Teman-teman bisa dilihat di proyektornya ya. Kita lihat mesin itu mempunyai cara kerja ya. Cara kerjanya itu disebut dengan fungsi. Ketika kita memasukkan X, kemudian diproses, kemudian dia menghasilkan apa itu di situ ya. Fx 3x plus 5 ya di situ ya. Ketika kita x-nya ganti dengan 5, nah kita masuk ke proses di situ ya, dikalikan 3 kemudian ditambah dengan 5. Oh, hasilnya jadi 20 ya. Ingat ya. Iya, bagus. Ya, sebelum dimulai Bapak absen dulu ya. Muhammad Halim, Hilmi, Huri, Anissa, Rima, ya hadir semuanya ya. Teman-teman tahu cara pembuatan gula. Nah, pembuatan gula itu kan dia kan berasal dari debu ya. Dari debu itu nggak bisa langsung jadi gula kan. Dia pasti akan diproses dulu, diperas dulu, kemudian baru dikristalkan menjadi gula. Nah, terus teman-teman tahu nggak? Dalam istilah Islam, dalam Islam itu ada istilah Islam, iman, dan ihsan. Islam itu apa? Nabi bersabda, anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus sholata, mendirikan sholat, wa tuti zakata, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan, watahujal baita inistata'a ilaihi sabila, haji bagi yang mampu. Kemudian iman itu apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman, kamu percaya kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, terus pada rasul-rasulnya, pada hari akhir. Antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir, percaya kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tapi kalau kamu tidak bisa seakan-akan melihat Allah, cobalah seakan-akan kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ihsan ini ada tingkatan yang paling tinggi. Seorang kalau mau atau ingin menjadi di tingkat ihsan, dia harus melewati tingkat Islam dan iman. Iman harus punya Islam, iman, baru dia bisa masuk ke tingkat ihsan. Terus hubungannya apa dengan materi kita pada hari ini? Makanya ikuti terus ya biar tahu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi. Jadi teman-teman harus tahu konsep fungsi komposisi ya. Kemudian untuk penilaian hari ini, nilainya akan diambil dari keaktifan teman-teman ya. Jadi kita akan praktek tentang fungsi komposisi. Coba teman-teman membentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini ya.
Coba saya perlu 1 orang untuk jadi relawan di depan ya. Silakan Mbak Isna maju. Ya. Jadi peran Mbak Isna di sini, dia sebagai mesin yang mempunyai perintah untuk menambahkan air ya. Dan saya sebagai mesin yang mempunyai perintah ya atau fungsi untuk menambahkan susu. Dan di sini ada teh yang masuk ya. Coba dipraktekkan. Ya, sudah menjadi teh ya. Sekarang kita coba campurkan masuk ke fungsinya saya ya. Fungsi saya yaitu menambahkan ke susu ya. Ya. Dari ini saya tuh. Ya. Dan jadilah sesuatu yang lain, yaitu teh tarik. Nah, jadi tadi berasal dari teh biasa ya, teh, kemudian masuk ke fungsinya Mbak Isna, terus dia jadi air teh, terus masuk ke fungsinya saya, terus ditambahkan dengan susu, dia menjadi teh susu atau teh tarik. Nah, dari sini teman-teman ada yang bisa menanggapi hal tersebut? Saya Pak, saya. Ya, silakan. Terjadi penggabungan antara 2 fungsi Pak. Betul sekali, terjadi penggabungan ya antara 2 fungsi ya. Jadi gabungan setelah teh itu difungsikan di fungsinya Mbak Isna, kemudian masuk ke fungsinya saya. Betul sekali. Ada yang lain mungkin? Saya Pak, penggabungan 2 fungsi yang menghasilkan suatu hasil. Bersama ya, penggabungan 2 fungsi sehingga menghasilkan suatu nilai yang baru atau hasil atau range yang baru ya. Ya, terima kasih Mbak Isna, silahkan kembali. Nah, yang seperti tadi itu ya. Dimisalkan Isna itu sebagai fungsi G dan saya adalah fungsi X. Jadi fungsinya Isna itu dimasukkan ke fungsinya saya ya. Jadi dikerjakan dulu fungsinya Isna, kemudian baru ke fungsinya saya. Nah, itu disebut dengan, kalau biasa di fungsi komposisi itu dikenal dengan F bundaran G. Nah, tuliskan F bundaran G ya. Nah, di sini tadi apa? Teh. Jadi prosesnya itu tadi G dulu, baru prosesnya dilanjutkan dengan F. Nah, kebalikannya, kalau G bundaran F bundaran ini sebagai simbolnya ya, simbol komposisi ya. Kalau teh, nah tadi berarti tehnya diproses di saya dulu, di saya dulu, baru ke Isna. Berarti ini itu dibalik jadinya ya. Kalau FOG, G-nya dulu yang diproses, baru F-nya. Kalau G bundaran F, maksud saya F-nya dulu yang diproses, baru G-nya. Nah, cukup jelas ya. Selanjutnya ini ada LKPD, coba teman-teman kerjakan ya. Dikerjakan, terus coba cari penerapan fungsi komposisi yang ada di kehidupan kita sehari-hari seperti yang akan contohkan ya. Ya, sambil dilihat contoh di depan ya. Ya, ada yang bingung? Tidak ya, cukup ya, sudah selesai ya. Ya, silakan salah satu dari tiap kelompok maju ke depan untuk perwakilan untuk presentasi ya. Silakan. Ya. Sudah? Ya. Terima kasih ya. Coba dikoreksi, benar atau tidak? Benar. Oh iya, benar. Tepuk tangan.
Ya, dari materi hari ini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak, cukup. Tidak ada? Tidak Pak. Cukup. Jadi kesimpulannya bagaimana? Coba salah satu menyimpulkan. Fungsi komposisi adalah gabungan dari dua fungsi atau lebih yang membentuk Ya, satu betul fungsi sekali. Jadi fungsi komposisi adalah gabungan dari dua fungsi atau lebih ya, bergabung menjadi satu membentuk sebuah fungsi baru dan nanti akan menghasilkan nilai ya. Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Tidak Pak, sudah. Oke, sekali lagi tidak ada yang ingin bertanya? Cukup Pak, cukup. Kalau tidak ada, mungkin cukup untuk pelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditutup, ini ada tugas ya. Tugasnya teman-teman membuat blogspot ya tentang fungsi komposisi. Kelompok ini 3 ya. Terus dikerjakan soal yang ada di PPT ini ya. Oke, dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa untuk pelajari materi selanjutnya ya. Kalau begitu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.